Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saudara-saudaraku, kita memasuki minggu Advent pertama di tahun 2021. Minggu Advent selalu dihubungkan dengan masa-masa penantian. Ada banyak kekeliruan dalam memahami minggu Advent pada zaman modern ini. Saudara-saudaraku, minggu Advent tidak lagi menantikan Yesus sebagai seorang bayi di Bethlehem. Tapi minggu Advent sesungguhnya kita lebih pada kerinduan untuk menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16 menjanjikan kegenapan yang akan dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsanya, bagi umat yang dipilihnya. Saya ingin menegaskan kembali, perhatikan Yeremia 33 ayat 14-16, Tuhan akan menepati janji baik kepada Israel, kaum Israel, maupun kaum Yehuda. Israel bicara tentang Samaria dan sekitarnya, Yehuda bicara tentang Yerusalem. Jadi seluruh umat, baik yang ada di dalam ikatan janji, maupun yang akan menerima janji itu. Ketika Rasul Petrus menerima urapan Roh Kudus di Yerusalem, dia berkata, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bahkan mereka yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji Allah itu tidak sifatnya periodik. Janji Allah itu sifatnya tidak ada batas waktu. Janji itu kekal selama-lamanya dari satu generasi kepada generasi berikutnya, sehingga kemudian kita menyebut dia, kita bahkan disebut memiliki Tuhan yang adil. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Daud mewariskan kehidupan, Daud mewariskan gaya hidup roh takut akan Tuhan bagi generasi baru. Dan hari ini kita belajar tentang janji Tuhan untuk memulihkan keadaan umat. Kalau saudara baca kitab Yeremia baik-baik sejak pasal 23, kita udah temukan ada janji. Janji apa? Masa duka akan berubah menjadi masa suka. Duka cita berubah menjadi sukacita. Reruntuhan-reruntuhan dan kesepian di kota-kota akan berubah menjadi sebuah keramaian yang membanggakan. Tangisan-tangisan yang mengeluarkan air mata akan menjadi pesta pernikahan yang juga air mata kebahagiaan. Dan bahkan ibadah-ibadah yang mengagumkan. Dikatakan negeri yang kosong akan kembali dihuni. Tempat-tempat barak tentara akan berubah menjadi tempat para gembala untuk memulihkan, merawat domba-domba yang luka. Dan janji itu dikatakan di dalam Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kita bisa gagal, kita bisa jatuh, tetapi janji Allah tidak pernah dibatalkan. Ucapan bibir Allah
tidak pernah diubah. Tetapi bukan berarti kemudian kita berleha-leha dengan janji Allah. Oh, tidak apa-apa, kan ada janji Tuhan. Dengar saya beritahu, kalau Anda menghormati Allah yang hidup, Anda menghormati Kristus yang tersalib, maka Anda akan menghormati janji itu yang tanpa cacat celah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan apa janji Tuhan kepada Daud dan kita. Janji Tuhan itu mensyaratkan ada peristiwa-peristiwa yang harus kita jalani. Janji Tuhan itu memastikan kita untuk tidak bermain-main dengan kedahsyatan Allah. Sebab orang-orang yang terikat dalam perjanjian Allah tidak akan membiarkan domba-domba tanpa perlindungan. Dan janji Allah itu buat kita suami, istri, orang tua terhadap anak-anak, pemimpin-pemimpin gereja terhadap domba-dombanya. Dan Daud membuktikan itu, dia tidak pernah meninggalkan domba-domba tanpa perlindungan. Orang-orang yang ikut dalam perjanjian Allah itu selalu berperilaku bijak. Kata bijak Yesus gunakan untuk membandingkan dengan kata bodoh dalam Matius pasal 7. Yesus berkata, orang bijak membangun rumah di atas batu. Ketika datang badai, rumah itu berdiri kokoh. Tetapi orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Ketika datang badai, rumah itu rubuh. Jadi, Yesus sendiri menggunakan kata bijak, membandingkannya dengan orang bodoh. Tidak peduli tingkat pendidikan macam apapun. Tidak peduli gelar akademis macam apapun. Tidak peduli pangkat dan golongan macam apapun. Tidak peduli harta macam apapun. Tetapi kalau rumahmu di atas pasir, hidupmu di atas fondasi pasir, maka engkau disebut bodoh. Yang ketiga, orang-orang yang ikut dalam perjanjian saling menyukai dan saling melayani. Orang-orang yang ikut dalam perjanjian, mereka tidak saling melukai dan saling menyingkirkan. Dan ini sebenarnya refleksi dari perkawanan, persahabatan antara Daud dan Yonatan, anak dari Raja Saul. Orang-orang yang ikut dalam perjanjian, mereka saling melindungi dan menguatkan. Yonatan tahu betul ayahnya sangat membenci Daud. Yonatan tahu betul rencana ayahnya untuk membunuh Daud. Tetapi Yonatan terus memberi perlindungan dan penguatan bagi Daud sendiri. Orang-orang yang ikut dalam perjanjian menguatkan imannya kepada Tuhan. Kita ingat peristiwa Abraham dan Lot. Ketika gembala-gembala mereka ribut soal makan dan minuman. Ketika gembala-gembala ribut soal kebutuhan domba-domba. Abraham memilih. Memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih. Tanah ini terbuka buat kita. Daripada kita ribut. Engkau memilih, kalau engkau pilih barat, aku pilih timur. Engkau pilih utara, aku pilih selatan. Bahkan mungkin engkau pilih atas, aku pilih bawah. Dan Lot melayangkan pandangannya. Dia melihat sungai Yordan yang begitu jernih airnya, rumput-rumput yang begitu hijau, dan dia tahu itu kebutuhan domba. Tapi dia tidak tahu di balik itu ada kuasa Sodom dan Gomora yang menghancurkan. Dan karena dia pilih sungai Yordan dan pelataran sungai Yordan, maka Abraham memilih sebaliknya. Secara logika, Abraham berhak memilih lebih dulu. Tapi dia beri hak itu buat Lot. Dan Alkitab mencatat yang paling kaya dan sukses dan berbahagia ialah Abraham. Padahal dia tinggal di tempat yang tandus. Apa artinya ini buat kita? Lot menggantungkan hidupnya pada hukum-hukum alam yang sewaktu-waktu bisa berubah.
Tetapi Abraham mengikatkan diri pada perjanjian Allah, dan Allah yang menginisiasi perjanjian. Allah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah orang-orang perjanjian yang menguatkan imannya kepada Allah. Begitu juga Daud dalam hampir seluruh kitab Mazmur. Bagaimana dia menyebut nama Tuhan lebih banyak dari orang tuanya. Dia menyebut nama Tuhan dalam perencanaan, dalam praktek-praktek hidupnya. Bahkan waktu perang sekalipun, Daud bertanya kepada Tuhan. Orang-orang yang ikut dalam perjanjian, mereka menghargai hubungan lebih dari segala-galanya. Kadang-kadang kita bisa menyepelekan pasangan kita, kita bisa membuli anak-anak kita hanya karena mereka merusak sesuatu di rumah. Ingat, mereka barang-barang itu sesuatu. Tetapi anggota keluarga kita adalah seseorang. Dan Allah mati buat seseorang. Allah mati dalam Kristus buat kita. Mengapa jadi mobil lebih mewah dari anak kita? Mengapa jadi laptop lebih hebat dari putra-putri kita? Mengapa handphone jauh lebih mahal dari anak-anak kita? Seorang hamba Tuhan berkata, banyak orang sekarang menuju bulan, tapi tetangga pun tidak bisa kita kunjungi. Banyak gedung-gedung yang tinggi sampai mencakar langit, tetapi sumbu amarah kita semakin pendek, kata orang Papua, supen. Banyak usaha untuk mencegah polusi udara, tetapi kita membiarkan keluarga-keluarga kita dicemari oleh ketakutan, kecemasan, dan kepahitan. Mari kita sebagai orang-orang perjanjian menghormati hubungan kita jauh lebih penting dari barang apapun. Orang-orang perjanjian suka memberkati seisi rumahnya. Perkataan-perkataan yang meneguhkan, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat, perkataan-perkataan yang membuat orang lain hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ubah perkataan-perkataan yang tidak membangun, dan kita ubah menjadi perkataan-perkataan yang membangun hidup mereka. Orang-orang perjanjian memang tidak sempurna. Abraham tidak sempurna, Ishak tidak sempurna, Yakub tidak sempurna, Daud tidak sempurna, tetapi hati mereka sempurna di hadapan Tuhan. Apa buktinya? Taat pada perintah. Orang-orang perjanjian bersedia menderita, tetapi ada waktunya untuk dipulihkan. Murid-murid Yesus yang begitu hebat hidup dengan Tuhan Yesus, makan bersama, berjalan bersama, ketika mereka mulai kabarkan berita yang baik itu bagi seluruh dunia, mereka mengalami penderitaan yang hebat. Ada yang digoreng di tempat penggorengan hidup-hidup. Ada yang dipotong kepalanya. Ada yang disalibkan dengan menggunakan salib model X. Itu semua adalah bentuk-bentuk penderitaan. Tetapi seorang hamba Tuhan berkata, darah orang benar adalah benih pertumbuhan gereja. Itulah janji Allah yang kita nikmati sampai hari ini. Orang-orang perjanjian tidak memikirkan diri sendiri. Dia selalu bicara tentang multi generasi atau next generation. Membangun nilai, membangun value kerajaan Allah untuk generasi-generasi yang akan datang. Jauh lebih utama daripada membangun fasilitas-fasilitas yang suatu ketika akan roboh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita temukan ada istilah tunas keadilan. Yesus disebut raja yang sah, sah di sorga maupun di bumi. Kenapa? Karena dia disebut tunas keadilan dari keturunan Daud. Dia disebut raja yang benar karena membenarkan orang-orang yang dijahati, tetapi juga menghukum orang-orang yang berbuat jahat.
Dia melindungi umat dari semua bentuk kejahatan apapun. Dia dipuji dan disembah umatnya. Sehingga Musa berkata dalam Keluaran 17 ayat 15, Tuhan adalah panji-panjiku. Dan Yehezkel 48 berkata, Tuhan hadir di situ. Itulah keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga kita menyebut diri sebagai Tuhan keadilan. Di dalam Dia kita dibenarkan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini kecuali nama Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara janji, maka kita bicara tentang prinsip-prinsip ilahi yang terus menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Kita terus melihat bagaimana perjalanan janji Allah itu. Saya menyebut dengan masa gelap gulita di Mesir. Ada masa pembebasan di padang gurun. Ada masa pembentukan dalam perjalanan. Ada masa pembelajaran di Babilonia. Tetapi ada masa pemulihan dan penggenapan janji. Israel itu seperti orang main sinetron. Jagoannya kalah duluan. Tapi nanti akhirnya happy ending. Dan janji itu dimulai sampai digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana penggenapan janji itu, saudara-saudaraku? Dimulai ketaatan Yusuf dan Maria. Kita tahu kisah itu. Bagaimana Yusuf taat pada perintah Tuhan, Maria taat pada perintah Tuhan. Dan terjadilah palungan. Di palungan ada penebusan di Mesir. Kenapa Yesus disingkirkan ke Mesir? Kenapa Tuhan tidak hentikan Herodes saja, tapi kenapa Yesus harus disingkirkan ke Mesir? Karena di Mesir pernah terjadi ratap tangis. Anak-anak dibunuh oleh Raja Firaun. Dan Yesus kecil dibawa ke Mesir untuk pemulihan kembali masa kegelapan itu. Dan Alkitab mengatakan, umatku tidak boleh ada yang binasa. Jadi pekerjaan karya penyelamatan itu sempurna. Dalam perjalanan ada pengurapan Roh Kudus, ada karya penyelamatan. Dan seluruh puncak perjanjian itu terjadi di kayu salib. Karena itu saudara-saudaraku, pertanyaan utamanya ialah, siapakah dia isi janji itu? Janji itu ialah Sang Mesias, tunas keadilan dan kebenaran. Pegang teguh kebenaran ini, saudara-saudara. Saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di kota Makau. Kota Makau itu sebuah pulau kecil yang terletak di selatan China dan sudah ada jembatan penghubung. Saya bersyukur kepada Tuhan, sudah 2 kali saya melewati kota ini. Pernah tinggal 1 malam di kota ini karena perjalanan penginjilan menuju China. Saudara-saudara lihat belakang atau gambar ini. Ini dibangun sebuah gedung gereja yang dibangun oleh Portugis beberapa ribu tahun lalu. Dengan harapan gereja ini akan bertumbuh kekal, terus ada di kota itu. Dibangun di atas bukit, di atas sebuah bukit di Makau. Tapi beberapa tahun kemudian angin kencang dan gedung gereja ini roboh. Ini gereja katedral. Dan aneh bin ajaib, bagian belakangnya roboh semua, jatuh ke laut, kecuali dinding di depan. Dan ini dia dindingnya, saudara-saudara. Ya, saya cari-cari foto, saya nggak ketemu, tapi saya sudah datang ke situ. Di puncaknya itu ada sebuah salib dari tembaga yang mengkilat.
Nah, beberapa abad kemudian, saudara-saudara, ada sebuah kapal yang tenggelam di daratan China. Banyak orang mati, tetapi hanya ada sedikit. Dan salah satu yang masih hidup waktu itu ialah namanya John Bowring. John Bowring itu dia berpegang pada apa yang bisa dia pegang dari kapal, pecahan kapal itu. Terombang-ambing di lautan. Dia tidak bisa lihat daratan. Dia tidak tahu di mana daratan itu berada. Tapi ketika gelombang mulai mengangkat dia ke atas, tiba-tiba dia melihat ada kilauan salib tembaga dari bekas gedung gereja ini. Disitulah dia mengerti, itulah daratan. Sehingga dia menulis sebuah kisah yang sangat menarik. Dia berkata, salib Kristus, kubanggakan, tidak berubah tiap masa. Kisah suci dipancarkan bagi dunia. Bila biduk hidup goncang, bimbang, hilang haluan, salib Kristus yang gemilang jadi sinar harapan. Jadi, dia mau mengajarkan kita begini. Ketika engkau menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan dalam hidup, dia hanya berkata, datanglah ke salib itu. Dan inilah semua yang kubutuhkan. Inilah harapanku satu-satunya. Janji itu sudah digenapi dalam Kristus Yesus. Kita mari periksa perjalanan iman kita. Perjalanan sejak kita kecil, dewasa sampai berumah tangga. Mungkin kita pernah mengalami situasi seperti John Bowring di tengah-tengah laut, tidak tahu arahnya, tidak tahu di mana daratan. Tapi ada momentum yang Tuhan izinkan terjadi. Dan ternyata yang memberi panduan adalah salib. Itulah pengharapan kita, saudara-saudaraku. Itulah yang harus kita alami dan nikmati. Bahwa dalam kekristenan yang sejati, dalam pengharapan yang tidak pernah berubah, kita mengerti Tuhan itu tetap pegang teguh janji penyelamatan itu. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent mengingatkan kita. Kita terus berharap menanti. Bukan karena Kristus datang sebagai bayi di Bethlehem, tapi dia datang sebagai hakim yang adil, yang agung dan mulia. Karena itu statement saya hari ini ialah, jangan tanya kapan dia datang, sebab dia pasti datang. Tetapi persiapkanlah diri kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Maranatha. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah janji-janji yang diucapkan Tuhan yang sudah digenapi dalam Kristus juga menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Hamba kembalikan firman untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.